Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-6 dari 14 hingga ke-21 dengan tajuk ini. Bolehkah manusia biasa berjalan atas air? Mari kita baca dari ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kerana Yesus tahu bahawa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora kerana angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan. Yesus melakukan tanda yang kelima, berjalan atas air. Setelah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus menyingkir diri ke gunung untuk berdoa. Nah, kepada murid-muridnya pula, Yesus memerintahkan mereka untuk naik ke perahu dan menyeberang Danau Galilea ke Kapernaum. Kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, apakah reaksi orang ramai setelah melihat Yesus memberi makan kepada mereka? Nah, kenapa Yesus tidak berkenan dengan reaksi mereka? Yang kedua, huraikan keadaan danau pada masa itu dan murid-murid di dalam perahu. Yang ketiga, apa yang Yesus lakukan untuk selamatkan murid-muridnya? Nah, sebelum itu perhatikan apa yang Markus 6 ayat 48 katakan, sebelum Yesus bertindak kepada keadaan itu. Yang keempat, kenapa Yesus membiarkan murid-muridnya menghadapi suatu keadaan yang sukar dan tunggu sampai jam 3 sebelum selamatkan mereka? Nah, apakah kepentingan tanda kelima ini? Soalan yang kelima yang terakhir, apakah pengajaran yang boleh kita pelajari daripada kisah ini mengenai ujian-ujian hidup yang kita lalui? Ya, menjawab soalan pertama, reaksi orang ramai setelah melihat Yesus memberi makan kepada mereka. Nah, mereka mengatakan bahwa Yesus benar-benar adalah nabi yang telah datang. Nah, mereka membuat kesimpulan ini berdasarkan nubuatan yang pernah dibuat oleh Musa, ya, dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15. Nah, nubuatan ini adalah satu nubuatan yang terkenal yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi seperti Musa. Nah, Musa juga telah memberi makan kepada orang ramai, ya. Masih ingat roti yang turun dari langit yang dipanggil mana, ya. Sepanjang perjalanan umat Tuhan di padang gurun, ya, Musa telah memberi mereka makan roti yang turun dari langit. Maka sekarang mereka memikirkan bahwa Yesus adalah nabi yang dijanjikan itu. Dan mereka mungkin mengharapkan Yesus juga akan menjadi seperti Musa yang akan terus membimbing dan membela mereka. Tapi Yesus tahu isi hati manusia.
Dan Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya, lihat semula ayat ini dalam bab 2 ayat 24-25. Ya, Yesus tahu mereka belum betul-betul percaya kepadanya. Karena sekejap lagi, yaitu dalam 6 ayat 66 mengatakan mereka tidak lagi mengikut dia. Nah, Yesus tahu mereka hanya ingin menjadikan dia raja, ya, yaitu Mesias politik untuk membebaskan mereka dari jajahan pemerintahan Rom. Tapi itu bukan tujuan kenapa Yesus datang. Nah, begitu juga Yesus tidak mau diangkat dan dimuliakan dengan cara itu. Nah, dalam Injil Yohanes, kemuliaan yang Yesus akan terima haruslah melalui kematian. Sesiapa yang mengikut Yesus, nah haruslah memiliki kepercayaan yang betul dan benar tentang Yesus. Ya, begitu juga apa yang dilakukan untuk Tuhan, ya haruslah dari hati yang benar, sebab Yesus tahu isi hati manusia. Nah, soalan yang kedua, uraikan keadaan danau pada masa itu dan murid-murid di dalam perahu. Nah, apabila murid-murid Yesus telah mendayung ke tengah danau, mereka menghadapi suatu keadaan yang sangat mencabar. Ketiga-tiga Injil, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes, menghuraikan keadaan laut yang bergelora sehingga perahu mereka itu diumbang-ambingkan oleh gelombang dan angin ribut yang liar dan yang mengamuk. Nah, sudah pasti dalam keadaan ini amat sukar sekali bagi murid-muridnya mendayung perahu untuk sampai ke seberang tempat tujuan mereka, ya. Dan ayat 19 mengatakan mereka mendayung 2-3 mil jauhnya, yaitu sekitar 4 hingga 6 kilometer. Ya, sudah mendayung sangat jauh sampai ke tengah danau sudah. Dan Markus 6:48 pula memberitahu kita bahwa jam pada masa itu adalah kira-kira jam 3 malam. Nah, bermaksud mereka sudah mendayung sekurang-kurangnya 3 hingga ke 5 jam lamanya di danau itu, ya. Dan sudah agak jauh. Dan ini sangat penting supaya apa yang akan Yesus lakukan nanti adalah satu mukjizat yang sungguh luar biasa, ya. Nah, sudah pasti dalam keadaan yang keadaan itu mereka berada dalam keadaan yang takut, yang sangat letih, yang cemas, yang bimbang, dan bergelut dalam usaha untuk mendayung sampai ke seberang pantai. Nah, jadi soalan yang ketiga, apa yang Yesus lakukan untuk selamatkan murid-muridnya? Ya, sebelum itu perhatikan apa yang Markus 6:48 katakan sebelum Yesus bertindak kepada keadaan itu. Nah, kita lihat ayat ini sekarang, Markus 6 ayat 48 mencatat bahwa ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Ya, Yesuslah yang memberi perintah kepada murid-muridnya untuk menyeberang danau Galilea ke Kapernaum. Ingat, ini perintah Yesus. Nah, selama Yesus berada di gunung berdoa, Yesus tidak mengalihkan pandangannya daripada mereka, tetapi tetap memperhatikan mereka. Jadi Yesus tahu kesukaran yang sedang dihadapi oleh mereka di tengah danau itu. Yesus menunggu sampai jam 3 ya sebelum datang untuk selamatkan mereka. Yesus berjalan atas air dan pada ketika ia naik ke dalam perahu, maka redalah angin dan laut kembali menjadi tenang. Wow, luar biasa. Namun hati murid-murid Yesus belum lagi tenang, walaupun keadaan sudah tenang.
Ya, dalam Markus 6:51 ada mencatat bahwa murid-muridnya tercengang dan bingung. Jadi soalan yang keempat, kenapa Yesus membiarkan murid-muridnya menghadapi suatu keadaan yang sukar dan tunggu sampai jam 3 sebelum selamatkan mereka? Apakah kepentingan tanda kelima ini? Nah, Injil Markus mengaitkan tanda kelima ini dengan tanda yang keempat sebelum ini tentang peristiwa roti. Ya, nah Markus mencatat bahwa perhatikan ayat ini ya, murid-murid Yesus belum juga mengerti tentang peristiwa roti itu dan hati mereka tetap degil. Jadi Markus mengaitkan yang tanda kelima dengan tanda yang sebelumnya sebab mereka, murid-muridnya belum mengerti. Hatinya tetap degil. Nah, boleh jadi murid-murid Yesus cepat melupakan kuasa dan keilahian Yesus dari tanda-tanda yang Yesus telah lakukan sebelum ini. Sebab ini sudah tanda yang kelima, Yesus jalan atas air. Maka Yesus membenarkan mereka melalui suatu keadaan yang sukar dan tidak terkawal supaya mereka sendiri dapat mengalami kekuasaan Yesus dan melihat kedaulatannya. Amin. Dan dalam tanda yang kelima ini, Yesus telah melakukan dua mukjizat. Dua mukjizat. Yang pertama, Yesus dapat berjalan atas air. Wow. Dan yang kedua, Yesus dapat meredakan angin ribut yang kuat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas hukum alam. Yesus tidak perlu tunduk kepada hukum gravity. Sebab Yesus dapat berjalan atas air dan tidak tenggelam. Tidak tenggelam. Angin dan danau pun harus tunduk kepada Yesus. Jadi saudara, kedua-dua kejadian ini, wow, tidak pernah dan tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah sekadar manusia biasa, tetapi adalah ilahi. Dan karena tanda kelima ini dalam Injil Matius ada mencatat reaksi murid-murid Yesus, yaitu mereka terus menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Wow. Jadi akhirnya apakah pengajaran yang boleh kita pelajari daripada kisah ini mengenai ujian-ujian hidup yang kita lalui? Tuhan membenarkan kita untuk melalui pencobaan, ujian dan cabaran. Ya, semua ini adalah untuk memperkukuhkan lagi iman dan kepercayaan kita kepadanya. Nah, surat Yakobus mengatakan bahwa semua ujian yang kita lalui adalah ujian terhadap iman kita. Supaya kita boleh menjadi lebih lengkap, sempurna, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi saudara, kalau kita mau jadi sempurna, nah bersedialah untuk menghadapi ujian iman. Lalu apabila kita melalui suatu ujian atau keadaan yang sukar, ya jangan biarkan keadaan itu melemahkan iman kita. Sebab Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja untuk menyempurnakan iman kita, ya, membentuk iman kita supaya kita disempurnakan, ya. Tuhan memberi kita ujian untuk membawa kita kepada kemenangan, bukan untuk menumpaskan kita. Ya, ingat ini, Tuhan memberi kita ujian untuk membawa kita kepada kemenangan. Maka sebagai orang percaya, kita boleh memiliki suatu pandangan yang positif terhadap ujian-ujian hidup dan apa yang kita lalui. Tidak akan menjadi sia-sia apabila kita terus meletakkan kepercayaan kita yang sepenuhnya dalam Tuhan Yesus. Ya, kita terus taat. Kita terus setia, ya. Kita terus sabar, harus sabar dan kita terus bertekun, gigih menuruti kehendak Tuhan. Dan
Dengan itu, melalui proses itu, iman kita yang telah berkali-kali dimurnikan oleh api-api ujian akan timbul bersinar dan menjadi lebih matang, lebih teguh, dan membawa kemuliaan yang lebih besar kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Engkau Bapa kami yang termulia dan yang teragung. Engkau juga Bapa kami yang mengasihi kami. Ya, terima kasih Tuhan Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang sentiasa menyertai kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu segala yang kami lalui dalam kehidupan kami. Engkaulah penjaga kami yang tidak akan terlelap. Ya Tuhan, kami ingat janji-Mu dalam Mazmur 121 ayat ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya, terima kasih Bapak. Engkau akan sentiasa perhatikan kami. Kami berdoa untuk para pendengar, sekiranya ada yang sedang bergumul dan bergelut dalam kehidupan, Engkau terus berikan mereka kekuatan dan penghiburan, pengharapan dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus terus mengawal hati dan pikiran mereka. Haleluya. Sesungguhnya Engkau Bapa tidak akan membiarkan mereka dicobai melampaui kekuatan mereka. Tetapi apabila mereka dicobai, Tuhan, Engkau akan memberikan kepada mereka jalan keluar. Sehingga mereka dapat menanggung segala-galanya itu dan mendapat kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mohon semua ini hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang termulia. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.